Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kokom Komala dari kelompok 5 Sejarah Kebudayaan. Di sini kami membahas mengenai kebudayaan Sungai Kuning Huangho. Untuk poin pertama yaitu lahirnya kebudayaan Huangho. Peradaban lembah Sungai Kuning Huangho yang sekarang bernama Sungai Huanghe bermula dari Sungai Kuning Huangho. Dikatakan Sungai Kuning karena sungai ini membawa lumpur yang berwarna kuning. Aliran sungai yang panjang ini kemudian membentuk sebuah dataran rendah Tiongkok dan bermuara di Teluk Sili di Laut Kuning. Peradaban lembah Sungai Kuning Huangho merupakan salah satu pelopor peradaban yang terkenal di dunia dan juga merupakan peradaban tertua bangsa Cina yang muncul atau lahir di lembah Sungai Kuning. Sungai Huangho disebut Sungai Kuning karena endapan lumpur di dasar sungai ini. Menurut para ahli, berasal dari tanah loess gurun Gobi di sebelah barat yang diterbangkan angin ke Sungai Huangho. Pada daerah lembah inilah kebudayaan tertua Tiongkok dimulai. Dataran rendah dan juga lembah sungai yang subur ini banyak ditanami oleh gandum dan padi. Walaupun demikian, daerah ini menyulitkan masyarakatnya karena aktivitas hidup masyarakat terganggu dengan pembekuan es di musim dingin yang kemudian es akan mencair pada musim panas sehingga menyebabkan banjir. Dengan adanya masalah tersebut membuat bangsa Tiongkok mencari cara mengatasinya dengan membuat tanggul raksasa di sepanjang sungai. Kemudian, kemajuan yang menonjol dalam sistem pertanian yaitu pada masa pemerintahan dinasti Qin. Pada masa ini, pertanian sudah diusahakan secara intensif, di mana masyarakat sudah mengenal pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanah, dan penggarapan lahan dilakukan dengan teratur agar kesuburan tetap terjaga. Irigasi sudah tertata dengan baik. Letak geografis kebudayaan Huangho. Wilayah pegunungan Tiongkok terbagi menjadi dua, yaitu Pegunungan Tiongkok Utara dan Pegunungan Tiongkok Selatan. Di dataran tinggi sebelah utara mengalir Sungai Huangho yang berhulu di Pegunungan Kuen-Lun di Tibet dan bermuara di Laut Kuning. Di dataran tinggi sebelah selatan mengalir Sungai Yangtze yang berhulu di Pegunungan Kuen-Lun dan bermuara di Laut Tiongkok Timur. Di hilir kedua sungai tersebut terdapat dataran rendah Tiongkok yang sangat subur. Daerah yang subur ini terletak pada aliran sungai besar. Dataran rendah yang subur tersebut diantaranya adalah Tiongkok Tengah yang memiliki luas 300.000 km yang dialiri oleh Sungai Huangho atau Sungai Huanghe pada saat ini. Daerah yang subur ini memungkinkan masyarakatnya untuk bercocok tanam seperti menanam padi dan gandum. Sungai Huangho memiliki panjang 5.464 km, merupakan sungai terpanjang kedua di Tiongkok setelah Sungai Yangtze. Sungai yang membawa lumpur kuning ini membentuk dataran rendah Tiongkok yang bermuara di Teluk Sili di Laut Kuning. Sementara di sebelah selatannya mengalir Sungai Yangtze Kiang yang berhulu di Pegunungan Kuen-Lun Tibet dan bermuara di Laut Tiongkok Timur. Sungai Huangho berada di utara Cina. Sungai ini berperan dalam menyuburkan tanah. Tanah yang subur ini menarik penduduk untuk tinggal dan menetap. Tapak Banpo adalah tempat awal penduduk Huangho. Penduduk menjalankan aktivitas seperti pertanian, beternak, mengumpulkan hasil hutan, dan berburu. Anyang merupakan negara kota utama peradaban Huangho yang terletak di tanah tinggi Sungai Huan. Di kota ini sudah terdapat istana dan kuil raja sebagai kepala pemerintahan. Lapisan masyarakat dalam peradaban ini adalah raja berada di lapisan pertama, kedua adalah para bangsawan dan pegawai istana, ketiga petani dan pedagang, kemudian yang terakhir golongan hamba. Tentara sebagai tenaga militer dibagi menjadi dua, yaitu tentara yang menggunakan kuda dan tentara yang berjalan kaki. Para petani menghasilkan makanan, golongan artisan menciptakan barang dari tembaga, dan golongan hamba berfungsi sebagai tentara paksaan, pekerja buruh, dan untuk korban persembahan. Dalam kehidupan sosial, masyarakat
kuno diatur dalam aturan feodalisme, yaitu kewajiban membayar upeti atau pajak kepada bangsawan. Selanjutnya adalah Tiongkok periode klasik. 1. Paleolitikum dan Neolitikum. Homo erectus yaitu spesiesmen manusia Peking ditemukan pada tahun 1965. Peralatan batu yang ditemukan di situs Xiao Changliang telah berumur 1,36 juta tahun yang lalu. Selain itu ditemukan awal penggunaan api Homo erectus yang berumur 1,27 juta tahun yang lalu yang ditunjukkan dari situs arkeologi Xiaodu di Provinsi Shanxi. Hal tersebut menunjukkan bahwa Homo erectus telah mendiami daerah Tiongkok sejak zaman Paleolitikum, yaitu lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neolitikum di Tiongkok, bukti-bukti awal pertanian millet memiliki penanggalan radiokarbon sekitar 7000 sebelum Masehi. Dengan berkembangnya pertanian mengakibatkan munculnya peningkatan populasi, kemampuan menyimpan dan mendistribusikan hasil panen. Pada zaman ini juga ditemukan Banpo Xi'an. Hal ini menyebabkan semakin berkembangnya pusat kebudayaan. Kedua, dinasti-dinasti kuno. Yang pertama, dinasti Xia. Dinasti pertama yang diceritakan catatan sejarah adalah dinasti Xia. Berdasarkan kronologi tradisional perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 2205 sampai 1766 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu, dinasti ini berkuasa antara 1989 sampai 1558 sebelum Masehi. Dinasti Xia didirikan oleh Yu yang Agung. Yu merupakan raja yang sangat baik. Dia senang membantu masyarakatnya seperti mengajarkan cara menggembala, bercocok tanam, menenun kain, dan berbagai kegiatan kerajinan lainnya. Pada zaman dinasti ini ditemukan perunggu leburan sekitar 2000 sebelum Masehi. Tanda-tanda yang terdapat dalam tembikar dan kulit kerang diduga adalah bentuk pendahulu dari aksara Tionghoa modern. Yang kedua adalah dinasti Shang. Dalam buku A New History, karya Zhong Qing dan Merle Goldman dijelaskan bahwa menurut sumber tradisional dinasti Shang adalah dinasti pertama Tiongkok. Sedangkan menurut hasil dari proyek kronologi, Xia Shang Zhou menyimpulkan bahwa dinasti Shang memerintah antara 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Kehidupan ekonomi pada masa dinasti Shang, mata pencahariannya adalah petani. Para petani saat ini mengelola tanah dengan menggunakan bajak, bercocok tanam, beternak, berburu, menangkap ikan, dan mereka juga sudah mengenal tulisan yang aksaranya disebut Hongji. 3. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou mulai berkembang di lembah sungai Huanghe di sebelah barat Shang. Pada zaman dinasti ini mulai dikenal konsep mandat langit, konsep yang berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti di Tiongkok. 3. Dinasti Zhou. Dinasti Zhou mulai berkembang di lembah sungai Huanghe di sebelah barat Shang. Pada zaman dinasti ini mulai dikenal konsep mandat langit, konsep yang berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti di Tiongkok. Selanjutnya adalah dinasti periode pertengahan. Yang pertama dinasti Qin. Dinasti ini berawal dari sebuah kerajaan bernama Qin. Kerajaan ini dikuasai oleh bangsawan bermarga Ying. Pada masa itu diceritakan bahwa Boyi yang merupakan leluhur Ying pernah membantu Yu untuk meredakan banjir. Tidak hanya itu, keturunan Boyi juga berjasa dalam memelihara kuda kerajaan. Kemudian raja memberikan daerah lembah Qin untuk keturunan Boyi dan menganugerahkan marga Yi kepada Boyi. Kerajaan Qin menguasai wilayah dinasti Zhou di sekitar Shanxi tahun 221 sebelum Masehi. Raja Yingzheng dari Qin melakukan agresi militer terhadap kerajaan-kerajaan lain di dinasti Zhou dan mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Mata pencaharian utama penduduk pada dinasti ini adalah petani dan penenun.
Dinasti Qin menganut ajaran legalisme yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya jahat dan harus diperintah dengan kekerasan. Namun bukan berarti memerintah dengan kekerasan seperti penindasan. Tetapi pelaksanaan undang-undang ini tidak pandang bulu. Dinasti ini juga dikenal dengan salah satu dinasti yang berpengaruh di Tiongkok. Dinasti ini yang meletakkan dasar-dasar kekaisaran yang diteruskan selama 2000 tahun oleh dinasti setelahnya. Dinasti ini juga merupakan yang pertama kali mempersatukan suku bangsa beragam di Tiongkok, menciptakan kebijakan sosial pencatatan rumah tangga untuk pertama kalinya di Tiongkok. Kemudian dinasti Han. Dinasti Han didirikan oleh Liu Bang pada abad 1 Masehi, sebelum Masehi. Sebelum penduduk dinasti Han diperkirakan mencapai 70 juta jiwa, dinasti Han juga termasuk ke dalam dinasti yang paling berpengaruh dan kuat di Tiongkok, di mana dinasti ini merupakan yang meletakkan dasar-dasar nasionalistis. Bahkan pada saat ini mayoritas masyarakat Tiongkok menyebut dirinya sebagai orang Han. Yang ketiga adalah zaman tiga negara. Tiga negara pada zaman ini yaitu Wei, Wu, dan Su. Dalam catatan sejarah Cina, zaman ini juga disebut sebagai San Gou, Samkok. Dinasti Han terpecah menjadi tiga, yaitu Liu Bei yang merupakan keturunan Kaisar Han membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Su. Kemudian Sun Quan yang merupakan panglima perang membentuk kerajaan bernama Wu, dan Cao Cao menamai kekuasaannya dengan nama dinasti Wei. Yang keempat yaitu dinasti Jin. Dinasti ini merupakan dinasti yang mempersatukan Tiongkok setelah terpecah belah pada zaman dinasti tiga negara. Pada 265 sebelum Masehi, Sima Yan memaksa Kaisar Chao Huanwei untuk turun tahta kepadanya, dan kemudian dimulailah dinasti Jin sebagai Kaisar Wu. Tahun 265 sampai 316 Masehi, dinasti Jin beribu kota di kota Luoyang dan secara historis dikenal dengan dinasti Jin Barat. 5. Dinasti Nanbe atau Utara dan Selatan tahun 420 sampai 589 Masehi. Tiongkok secara efektif berbagi menjadi Utara dan Selatan. Tiongkok Selatan dengan dinasti Song, He, Yang, dan Chen. 6. Dinasti Su 589 sampai 618 Masehi. Dinasti Su hanya memiliki dua kaisar, yaitu Su Wendi dan Su Di. 7. Dinasti Tang 618 sampai 907 merupakan dinasti yang didirikan oleh Li Yuan, merupakan kepala negara Adipati Tang. Dinasti ini dilatar belakangi 6 bulan kekacauan disebabkan oleh pertikaian sebelumnya. 8. 5 dinasti 10 negara tahun 907 sampai 960. Zaman ini merupakan penghujung dinasti Tang dan awal dari dinasti Song. 9. Dinasti Song, Liao, Jin, Serasia Barat 960 Masehi sampai 1279 Masehi. Dinasti Song berkuasa pada tahun 960 sampai 1279, dinasti Liao 907 sampai 1125, dan dinasti Xia Barat 1032 1227. 10. Dinasti Yuan 1279 sampai 1368 Masehi. Suku Mongol merupakan yang mendirikan dinasti Yuan ini pada abad ke-12. Pemimpin suku Mongol mempersatukan kelompok-kelompok suku Mongol ke dalam satu kelompok bangsa Mongol yang kemudian membentuk sebuah kerajaan Mongolia di bagian utara Tiongkok. 11. Dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Pada tahun 1368, dinasti yang berakhir setelah pasukan Zhu Yuan dipimpin Jenderal Xu Da dan Jenderal Cheng Yuchun berhasil memasuki kota Dadu yang sekarang adalah Beijing. Dinasti Ming didirikan oleh suku Han setelah merupakan kekuasaan Mongol. Kemudian Zhu Yuanzhan yang bergelar Kaisar Ming Tan menyatukan dinasti yang didirikannya adalah dinasti Ming. Dan 12.
adalah dinasti Qing tahun 1644 sampai 1911 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salma Kolanaina, NPM 2021711048. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kejayaan kebudayaan Wang Ho. Nah, di sini kejayaannya dibagi-bagi ya, kayak dibagi-bagi beberapa dinasti, cuma 3 sih. Yang pertama dinasti Xia yang didirikan oleh Yu Yang Agung. Nah, Yu Yang Agung ini adalah pemimpin yang baik dan senang membantu mengajarkan masyarakatnya untuk mengembala, bercocok tanam, menenun kain, yang dimana itu meningkatkan kualitas masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya, kehidupan ekonomi pada masa dinasti Shang. Nah, mata pencahariannya adalah sebagai petani. Para petani ini mengolah tanah dengan menggunakan bajak, bercocok tanam, berternak, berburu, menangkap ikan, dan mereka juga sudah mengenal tulisan Hongji. Nah, yang selanjutnya dinasti Qin. Dinasti Qin ini menerapkan dasar kekaisaran yang pertama untuk mempersatukan Tiongkok dan menciptakan kebijakan sosial pencatatan rumah tangga. Dan ini tuh seperti peraturan keputusan pertama yang dibuat di masa kebudayaan Wang Ho. Nah, setelah kejayaan ada kehancuran. Yang pertama, masa akhir dinasti Tang yang ditandai dengan adanya kekacauan. Salah satunya adalah pemberontakan Anlushan. Yang selanjutnya, dinasti Yuan berakhir karena kaisar yang hidup berfoya-foya dan bangkitnya kembali suku Han. Yang selanjutnya, kehancuran dinasti Ming pada tahun 1628 karena terjadi pembunuhan kekaisaran menjadi Kaisar Chongzhen, di mana adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Li Zhisheng dan Zhang Xiangzhou. Pada dinasti Qing, pada kekaisaran Guangxu, kondisi Tiongkok memburuk dan dilakukan reformasi. Kemudian Sun Zhongshan membentuk organisasi yang bernama Xingzhou Hui tahun 1894 dengan tujuan membangkitkan kembali bangsa Tiongkok dan membentuk negara republik. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil-hasil kebudayaan Wang Ho. Nah, seperti yang kita lihat di sini, yang pertama itu kita akan membahas sistem keagamaan. Di Tiongkok, pemujaan roh nenek moyang yang bermula dari zaman dinasti Shang itu masih dianut hingga sekarang. Konsep yin dan yang atau konsep keseimbangan itu masih ada sampai sekarang tuh. Nah, dulu pada masyarakat lembah sungai ini menganut politeisme. Mereka memuja dewa-dewi yang mempunyai kekuatan alam. Nah, untuk memuja, di sungai Huangho ini tuh ada nih yang namanya dewa penguasa sungai Huangho yang dinamai Hopo. Nah, untuk memuja Hopo ini setiap tahun diadakan upacara yang dipimpin oleh para pendeta perempuan dengan memberi sesaji berupa gadis cantik di Cina yang diterjunkan di sungai Huangho, jadi semacam tumbal. Nah, untuk selanjutnya yaitu ajaran Confucius. Tao adalah suatu kekuatan yang mengatur segala-galanya dalam alam semesta ini sehingga tercapai keselarasan. Manusia merupakan bagian dari masyarakat yang bagian dari alam semesta. Maka tata cara hidup manusia itu diatur oleh Tao ini. Nah, oleh karena itu setiap orang harus menyesuaikan diri dengan Tao agar dalam kehidupan masyarakat terdapat keselarasan dan keseimbangan. Penganut aliran ini percaya bahwa segala bencana yang terjadi di muka bumi ini karena manusia menyalahi aturan Tao. Ajaran Confucius meliputi bidang pemerintahan dan keluarga. Ajaran Confucius ini menekankan bahwa akhlak yang bobrok dapat diperbaiki dengan membangun kembali keselarasan dalam masyarakat sebagaimana telah dialami oleh leluhur. Keselarasan meliputi semua pihak, artinya pemerintah maupun rakyat, tua maupun muda.
Nah, untuk selanjutnya yaitu sistem pengetahuan. Masyarakat Cina kuno memiliki banyak ahli astronomi ilmu perbintangan yang dapat membantu masyarakat dalam pembuatan sistem penanggalan. Perkembangan ilmu astronomi merupakan dasar dari berbagai aktivitas kehidupan bangsa Cina karena sistem pertanian, perlayaran, dan usaha lainnya itu memerlukan informasi tentang pergantian dan perputaran musim. Perkembangan teknologi masyarakat Cina kuno ini terlihat dari pembuatan barang-barang perdagangan seperti barang tambang dan hasil olahannya berupa perabot rumah, senjata, perhiasan, dan alat pertanian. Cina kaya akan barang tambang seperti batu bara, besi, timah, emas, dan tembaga. Nah, yang selanjutnya, sistem pembangunan atau arsitektur. Seperti yang terlihat di gambar itu adalah tembok besar Cina atau The Great Wall of China. Dibangun pada masa pemerintahan dinasti Qin. Namun di sini tuh ada beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa tembok Cina ini didirikan pada dinasti Yin. Nah, pada masa pemerintahan Kaisar Xin Huangdi yang tujuan untuk melindungi masyarakat dari gerakan-gerakan bangsa pengembara atau biasa disebut bangsa barbar yang berada di sebelah utara negeri Cina. Nah, si Huangdi memerintahkan untuk membangun tembok besar yang dikerjakan selama kira-kira 18 abad dan berakhir pada zaman dinasti Ming pada abad ke-17 Masehi. Namun sebelumnya di daerah Cina Utara sudah dibangun dinding terpisah untuk menangkal serangan yang dilakukan oleh suku di sebelah utara Cina. Dinding-dinding itu dihubungkan menjadi tembok raksasa yang panjangnya 7.000 km dan tingginya 16 meter serta lebarnya 8 meter. Nah, yang selanjutnya sistem bahasa. Nah, di awal abad ke-20, para arkeolog di Anyang, Henan, menemukan ribuan potongan tulang dan cangkang yang dinamakan tulang ramalan. Nah, tulang ramalan ini berisikan ukiran aksara yang berasal dari periode dinasti Shang yang memperlihatkan bentuk-bentuk awal aksara Tionghoa. Nah, pada masa itu digunakan di istana sebagai ramalan dan setelah terpakai kemudian disimpan. Benda-benda ini bernilai penting sebagai contoh aksara Tionghoa purba dan juga mengandung catatan-catatan tentang rakyat Tiongkok pada masa 2000 sebelum Masehi. Rakyat Shang tidak hanya dapat menulis tulisan pada potongan tulang, tetapi mereka juga menulis pada barang-barang seperti kayu, bambu, dan sutra. Adanya tulang ini membawa kemunculan sistem tulisan awal di Tiongkok, sehingga membuat masyarakatnya menciptakan semua tulisan. Tulisan ini berbentuk ideogram atau simbol. Namun, sekarang tulisan di Tiongkok diganti menjadi lebih kompleks. Masyarakat Cina kuno telah mengenal tulisan sejak 1500 sebelum Masehi yang ditulis pada kulit penyu atau bambu. Pada awalnya, huruf Cina yang dibuat sangat sederhana yaitu satu lambang untuk satu pengertian. Pada masa pemerintahan dinasti Han, seni sastra Cina kuno berkembang pesat seiring dengan ditemukannya kertas. Nah, dan yang terakhir, sistem ekonomi. Sistem pengairan dan terusan sejak dinasti Shang, tujuan pengairan adalah untuk mengairi kawasan pertanian dan mengurangi kejadian banjir. Alat-alat pertanian yang diubah dari kayu menjadi besi. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya untuk presentasi kelompok 5 tentang peradaban Sungai Kuning Huangho dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.